tepat di tempat si perempuan itu buang air kecil, itu ada satu sosok serem banget. Itu kuntilanak merah lagi berdiri di situ. Halo Sigmania, kenalin nama gue Aurel. Selamat datang di Sigma Horror episode 1. Di Sigma Horror episode 1 ini kita akan membahas tentang paranormal experience, tentang naik gunung bersama narasumber kita yang akan membagi kisahnya. Eits, jangan lupa untuk lihat kanan dan kiri. Oke, di sini kita sudah bersama narasumber kita. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama gue Katon. Gimana nih kabarnya Kak Katon? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, gue mau nanya-nanya nih tentang pengalaman kakak. Sejak kapan sih naik gunung itu? Dan pertama kali naik gunung itu naik gunung apa ya, Kak? Pertama kali naik gunung itu tahun 2019, Gunung Pangrango di Jawa Barat, Kak. Oh, kakak ini salah satu tipe yang sering naik gunung atau yang kadang-kadang naik gunung aja gitu, Kak? Lumayan sering sih, Kak. Oh, oke. Alasan kakak kepengen naik gunung ini tuh apa ya, Kak? Alasan yang pertama itu karena pemandangannya yang indah. Terus yang kedua buat ningkatin kekompakan aja. Oke, ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman yang seru tentang naik gunung gitu? Boleh kali diceritain? Waktu naik Gunung Pangrango itu serunya kita waktu di pos 1 kita ngelihat ada jembatan yang emang lumayan unik, Kak. Jembatannya itu terbuat dari beton tapi kelihatan dari jauh tuh kayak kayu. Dan di sana pas kita nginjekin jembatannya itu pemandangannya indah banget. Tambah kelihatan puncak Pangrango dari situ. Dan pas di pos 2 itu namanya pos Telaga Biru, itu kita ngelihat danau yang airnya bener-bener biru dan kayak kaca cermin gitu. Itu danaunya indah banget, bagus banget dan saya belum pernah lihat sebelumnya. Tadi kan udah diceritain nih tentang pengalaman serunya. Kira-kira ada nggak sih pengalaman mistisnya gitu dan horor-hororan gitu sejak naik gunung? Ada, Kak. Boleh dong diceritain. Pengalaman horor itu kebetulan pertama kali naik Gunung Pangrango itu langsung ngalamin horor tuh, Kak. Jadi kita naik Gunung Pangrango ber-17 orang itu dalam acara organisasi pecinta alam saya waktu SMA. Dan pesertanya itu ada 4, saya, Bunga, Adam, dan Bena. Ini semua nama udah saya samarin ya, Kak. Dan 4 orang peserta dan sisanya itu panitia dan senior. Kita naik gunung hari Sabtu siang. Harusnya kita hari itu tuh kita nyampe di pos 6 target, tapi karena kita nggak nyampe karena udah kesorean, jadi kita ngepost di pos 5 Kandang Batu. Kenapa kita nggak nyampe? Karena kita bawa satu teman, Bunga, itu perempuan, dia dia disabilitas. Jadi dalam namanya naik gunung kan butuh fisik yang stamina yang prima kan, Kak. Tapi dia kondisinya saat itu lagi kurang fit. Kita akhirnya sampai di pos 5, kita mutusin buat ngecamp di sana karena lahan yang sempit juga. Jadi kita harus bangun tenda di samping pohon, dan samping pohon itu kebetulan ada banyak akar juga. Besok paginya yang harusnya target kita itu berangkat puncak jam 6 pagi, tapi ternyata kita kesiangan. Jam 6 pagi kita baru pada bangun tuh. Dan saya bangun yang paling terakhir. Saya ngelihat Adam lagi masak di pintu tenda dan saya tidur di paling belakang. Kebetulan tenda kita itu di belakangnya ada jendela, bisa dibuka lewat resleting. Saya bangun masih pakai sleeping bag, saya buka jendela, kebetulan masih pagi nih. Kebetulan juga belum prepare, ngelihat pemandangan luar dulu. Dan tenda saya itu di samping kanan jalan. Sebelah kiri jalan itu ada 2 tenda.
isinya itu anak-anak muda. Mereka tadinya lagi main api unggun di depan tendanya, ada yang lagi tiduran di hammock. Pokoknya mereka lagi seru-seruan gitu. Tiba-tiba ada satu momen di mana ada satu pasang cowok cewek, mereka ke belakang tenda. Kebetulan belakang tendanya itu tanah tebing agak tinggi. Mereka naik ke atas dan berhenti di salah satu pohon gede. Tiba-tiba si perempuannya itu jongkok di samping pohon gede itu, dan si cowoknya itu langsung ngebentangin kain buat nutupin, dan ternyata si perempuan itu lagi buang air kecil di situ. Loh, berani-beraninya buang air kecil di samping pohon gede di gunung kayak gini. Pas sudah selesai, mereka udah turun. Yang tadinya teman-temannya lagi pada main di depan tendanya, tiba-tiba 5 menit kemudian pada masuk ke tenda semua. Nggak lama saya ngeliat di samping pohon gede itu, tepat di tempat si perempuan itu buang air kecil, itu ada satu sosok serem banget. Itu kuntilanak merah lagi berdiri di situ. Dan saya yang tadinya lagi ngeliat keluar jendela langsung buru-buru tutup jendela tuh karena udah ketakutan. Singkat cerita jam 7 kita udah makan, sarapan, terus kita jalan lah ke puncak. Normalnya itu 4 jam Kak, tapi karena kita banyak hambatan di jalan, akhirnya kita mutusin buat pencar 2 tim. Saya di tim pertama 4 orang dan tim kedua itu sekitar belasan orang. Tim pertama itu ada saya, Bena, dan 2 orang perempuan dari senior. Dan di tim kedua ada si Bunga dan yang lain-lain. Kita komunikasi lewat HT, tim 1 dan tim 2. Dan setiap komunikasi si Bunga ini selalu dapat kabar yang kurang baik. Tiba-tiba dikabarin tim 2 gak bisa ngelanjutin. Tim 2 akhirnya mutusin buat turun, dan tim 1 juga ditarik untuk mundur. Akhirnya kita yang sedikit lagi udah sampai puncak, mau gak mau ngikutin perintah kan. Tapi baru mau beranjak turun, tiba-tiba dikabarin lagi lewat HT, tim 1 gak jadi turun ya, tim 2 aja yang turun, kita mau selamatin si Bunga untuk diistirahatkan. Oke, akhirnya tim 1 lanjut ke puncak. Kita niatnya itu mau upacara seremonial di atas buat peresmian kalau angkatan saya itu udah resmi di organisasi itu. Ternyata pas sampai sana itu kita nyampe jam 2:30 kalau nggak salah. Itu udah sore banget karena kita banyak berhenti-berhentinya sambil kabar-kabaran sama tim 2. Sampai sana ternyata nggak ada yang bawa bendera dan nggak ada yang bawa peralatan. Jadi kita di sana cuman duduk, foto-foto, masak, makan, terus kita itu rombongan paling terakhir turun. Pas 3:30 mereka sampai nih tim 2 ternyata. Mereka maksain dan sampai atas kok semua mukanya tuh pada lesu, pada lemas, pada pucat. Nggak ada satupun yang semangat. Padahal mereka sampai tuh kita udah semangatin nih, tapi nggak ada satupun yang kelihatan semangat gitu. Kira kita dokumentasi nih, foto di Tugu, udah selesai kita turun. Kita turun itu rombongan paling terakhir. Jadi di puncak itu nggak ada rombongan sama sekali, nggak ada orang sama sekali selain kita. Kita nyampe di pos Kandang Badak, itu pos paling terakhir sebelum puncak. Itu nyampe sekitar jam 5 sore. Kita di sana istirahat lumayan lama sampai 1 jam karena si Bunga ini kecapean banget. Kita nggak bisa lama-lama istirahat, udah mau malam juga karena kita nggak ada yang bawa senter, nggak ada yang bawa HP, jadi nggak ada alat penerangan. Sebelum kita kejebak di tengah jalan, mending kita langsung lanjut turun. Oke, saya turun ke bawah itu sambil nuntun si Bunga ini. Normalnya itu perjalanan dari Kandang Badak ke Kandang Batu itu cuman sekitar 1 jam doang, paling lama tuh 1 jam. Tapi kita itu dari jam 5 sampai kita di tengah jalan, kita berhenti di tengah jalan itu sampai 6:30 malam. Itu kita nggak nyampe-nyampe juga. Di tengah jalan kita ngalamin ada satu momen kita harus ngelewatin satu pohon tumbang gede di tengah jalan. Dan si Bunga ini udah kecapean banget, nggak kuat buat ngelangkahin pohon gede itu. Akhirnya kita semua yang cowok-cowok nih
saling bantu nih, ngangkat kakinya, ngangkat tangannya, badannya segala macam, sampai harus ngejatohin badan dia ke tanah. Udah selesai, pohon tumbang satu selesai, kita jalan, ternyata udah kejebak gelap di sana. Dan setelah pohon tumbang satu ada pohon tumbang kedua lagi. Akhirnya kita mutusin buat berhenti. Kita udah kejebak, kita mutusin 2 orang buat jadi tim rescue. Mereka turun ke bawah buat ke tenda ngambil alat senter atau pencahayaan lainnya. Tiba-tiba di belakang saya itu tebing Kak, tanah yang agak tebing, dan itu hutan, nggak ada pos, nggak ada saung atau apa. Jadi itu tuh benar-benar hutan semua, dan depan saya itu jurang. Tiba-tiba pas saya lagi duduk senderan, kok ada suara perempuan ketawa. Itu jelas banget, itu suara wah, bikin saya langsung panik banget saat itu. Saya nggak tahu semuanya dengar atau cuman saya doang. Cuman saya saat itu langsung bilang ke si Bunga, udah ayo, kita nggak bisa lama-lama di sini. Kalau mau nungguin tim rescue, nggak tahu mereka sampai sini kapan. Mending kita sambil nyicil-nyicil jalan aja. Oke, kita semua akhirnya bangun. Terus kita ngelewatin pohon tumbang yang kedua itu aman, nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba kabut turun nih, kabut tebel banget. Kita jalan akhirnya saling nuntun, saling pegangan tangan tuh, nuntun sampai belakang. Kita jalan, nggak lama kemudian di balik kabut ada senter ngarah ke kita, dan tiba-tiba tim rescue datang nih. Tim rescue cuman bawa 3 senter doang. Akhirnya kita depan, tengah, sama belakang nih yang megang senter. Kita jalan, nuntun. Kok sampai 2 jam perjalanan nggak ketemu pos, masih hutan terus. Setelah lewat kabut, tiba-tiba kita ada di tengah-tengah keramaian. Tiba-tiba langsung tenda semua. Yang tadinya hutan, yang tadinya kabut, pas kabut hilang langsung kok rame, kok ada tenda. Tiba-tiba udah nyampe di pos kandang batu. Wah, itu saya kaget banget. Nah, pas udah sampai ke tenda masing-masing, kita nyampe itu sekitar jam 7 malam. Abis kita makan malam, selesai, langsung kembali ke tenda masing-masing. Terus gak lama sebelum tidur, si Adam minta temenin saya buat ini, buang air besar di samping tenda. Oke, saya temenin. Dia jalan duluan tuh keluar tenda, saya belakangan. Karena tenda panitia sama tenda peserta itu hadap-hadapan, jadi banyak tali pasak yang di samping-samping gitu. Si Adam ngelewatin pintu samping tenda, akhirnya saya ngikutin juga lewat belakang. Karena udah malam, saya kan pakai headlamp center gitu. Saya nengok ke bawah, itu banyak banyak tali pasak. Saya udah lewatin. Setelah tali pasak itu akar-akar pohon. Saya ingat banget akar-akar pohon. Saya udah jalan hati-hati banget ngelangkahin. Pas udah ngelangkahin akar, tiba-tiba saya kesandung. Padahal saya udah ingat banget, itu udah hati-hati banget jalan, kok masih kesandung juga. Pas saya sandung jatuh, saya ngeliat ke belakang, itu bukan akar, tangan gini. Wah, itu saya langsung, mana si Adam udah jauh kan, saya sendirian tuh. Di tenda udah pada tidur semua. Saya langsung bangun, terus langsung ngehampirin si Adam. Saya nemenin di balik semak. Tiba-tiba dia bilang gini, "Ton, ambilin tisu basah dong di tas gua." Oke. Nah, saya balik lewat samping itu lagi, saya senterin lagi akar pohon. Itu beneran akar pohon. Saya ngelewatin. Terus saya ngambil tisu basahnya, terus saya kasih. Dia bilang gini, "Udah Ton, lu kalau mau balik ke tenda balik aja, gue masih lama." Oke. Nah, karena saya nggak mau kesandung lagi, saya jalannya lewat belakang tenda, nggak lewat samping tenda lagi. Saya penasaran sama satu jalan. Jadi dekat semak-semak itu ada jalur air, cuman kering, menuju ke hutan. Dan hutannya itu aneh banget Kak. Hutannya itu di pas jalur airnya itu nggak ditumbuhin pohon, tapi di samping-sampingnya doang tuh hutan. Pas di depannya itu pohonnya itu ngebentuk gapura kayak pintu masuk. Itu pas saya senterin sana kok gelap banget. Kalau saya senterin ke hutan-hutan sekitarnya tuh masih nggak terlalu gelap. Cuman ke hutan ini dong gelap banget. Saya penasaran dong. Saya ikutin, telusurin, masuk. Itu jaraknya cuma 5 meter doang dari tenda. Itu gak jauh. Kalau saya di depan
pintu masuk hutan itu pun kalau saya nengok ke belakang itu masih bisa kelihatan tenda saya. Pas saya masuk langsung gelap semua. Itu saya ngeliat sekitar udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Tenda saya udah nggak ada, tiba-tiba hutan semua. Dan senter yang saya pakai itu tiba-tiba pencahayaannya kayak kurang gitu kak. Saya ingat banget telusurin tuh nggak terlalu lama, paling sekitar 10 atau 15 menit. Tiba-tiba keluarnya itu ada di bawah dekat aliran air sungai kecil gitu. Sungai kecilnya itu ada di bawah pos 5, pos saya ngecamp itu. Nggak jauh kok. Kira, wah tembusannya sini. Ya udah, saya udah nemu jalan yang benar. Saya ikutin jalan lagi naik ke atas, ketemu di tenda nih. Ternyata si Ada masih nungguin di depan pintu tenda, yang lain udah pada tidur. Dia langsung nanya gini, "Ton, lo habis kemana aja? Kok lama banget?" "Iya tadi pas pulang dari nemenin lo buang air besar, gue muter lewat belakang tenda." "Emang kenapa?" "Gila lo, balik ya kagak lama banget. Ini udah jam 9." Mikir, perasaan tadi cuma 10 menit 15 menit kok sampai 2 jam. Terus pas ngelihat jam, benar jam 9. Tadi dari jam 7 tiba-tiba jam 9. Oke, akhirnya saya gak mau mikir panjang. Udahlah masuk tenda, kita tidur. Nah, pas kita tidur, itu kita gak bisa, harusnya hari itu tuh kita langsung turun. Tapi ternyata kita gak bisa turun karena kesorean, kemalaman juga. Jadi maksain dah, kita ngecamp nambah 1 hari lagi. Jadi kita 3 hari 2 malam di gunung itu. Dan pas turun kita semua alhamdulillah selamat. Dan saat itu juga si Bunga baru cerita kalau ternyata pas hari kedua kita mau muncak, hari itu juga dia lagi head, baru dapat di hari itu, dan dia nggak ngasih tahu siapa-siapa. Dan kita semua kaget di situ. Dan senior yang perempuan nanya nih, "Kamu buangnya nggak sembarangan kan, dicuci bersih kan?" Pas si Bunga ini jawab, ternyata aman kok, dibersihin sebersih-bersihnya, terus nggak dibuang sembarangan, bahkan masih disimpan di tasnya. Oh yaudah, akhirnya kita pulang dengan selamat. Dan itu pengalaman nggak bisa saya lupain sih kak sampai sekarang. Serem banget itu. Iya sih, asli serem banget. Gue juga tadi denger ceritanya sampai merinding banget. Gue kalau misalnya gue yang tersesat kayak gitu tuh, aduh paniknya minta ampun pasti. Kira-kira hal-hal yang udah kakak alamin ini membuat kakak kapok atau masih mau gitu nanjak lagi ke gunung? Wah, justru masih mau lagi kak, karena masih penasaran nih. Mungkin kakak punya pesan-pesan nih buat Sigmania yang ada di rumah yang mau naik gunung kayak kakak gitu. Oke, ini pesan buat Sigmania, kalau kalian mau naik gunung itu jangan cuma nyiapin fisik dan peralatan aja, tapi juga kalian harus siapin mental. Karena kita nggak tahu di hutan, di gunung itu kita bakal ketemu siapa. Mungkin kita nggak ketemu makhluk halus ya, tapi kita bisa aja ketemu sama makhluk buas. Nah, kita harus nyiapin mental juga dan persiapan. Karena kalau mental kita udah kena, pasti kita di sana tuh bakal bahaya banget buat diri kita sendiri. Gimana nih menurut Sigmania cerita tadi? Serem banget kan? Buat Sigmania yang punya pengalaman seperti kakak tuh tadi, bisa banget nih komen di bawah. Gua Aurel, pamit undur diri. Bye.